Wal maqalatut tasi'atu, adapun maqalah at-tasi'atu yang ke-9 wal isyruna dan 20, itu an Hamid al-Laffaf, dari al-Hamid al-Laffaf, annahu sungguhnya Hamid itu qala arba'atun minal umuri, adapun 4 perkara, atau arba'atun adapun 4 minal umuri dari perkara-perkara, itu tolabana mencari siapa saya, ha kepada umur, fi arba'atin di dalam 4 minal masaliki dari jalan menempuh untuk mendapatkan itu. Fa akhtana, maka salah siapa kita, turuqaha kepada jalannya arba'ah, yakni tilkal umuri, yakni 4 perkara itu, perkara itu al arba'at yang 4. Fawajadna, maka menemukan siapa saya ha kepada arba'ah atau umur, fi arba'atin di dalam perkara yang 4, ukhra yang lain, minal masaliki dari jalan menempuh, minal masaliki dari beberapa jalan menempuh. Yang pertama, talabna mencari siapa saya, al-ghina kepada kekayaan, ail yasar yakni kekayaan, fil mali di dalam harta. Wa wajadna, maka menemukan siapa saya hu kepada mal, ail ghina, fil qanaati di dalam qanaah. Apa qanaah itu? Ay yakni fir ridha, di dalam ridha, bil qismati dengan pembagian, wa fi sukunil qalbi dan di dalam tenangnya hati, inda adamil ma'lufati di waktu tidak adanya perkara yang disenangi atau tidak didapatnya perkara yang disenangi. Ini qanaah itu ucapan yang sangat mudah kita ucapkan, tapi prakteknya buat melarat. Praktek kebenaran. Ya bahasa gembang apa bedena, gembang qanaah itu kan begitu. Apa bedena? Ya kalau yang ada itu ya itu saja yang diterima, tanpa kemudian memberikan beban dalam pikiran kita semua untuk meraih di luar batas kemampuan kita semua. Di luar batas kemampuan kita semua. Nah, yang paling berat itu kan ancaman Allah sebetulnya bagi orang yang tidak qanaah. Allah, kalau tidak salah di dalam hadis qudsi, kalau tidak salah Allah itu berfirman, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qada'i falyattakhid rabban siwai. Yang diancam terakhir itu wal yakhruj min tahti samai. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, kemudian tak sabar ngadepi ujian, kemudian walam yarda biqada'i dan tidak ridha dengan takdirku, kata Allah, falyattakhid rabban siwai, cari pangeran selain kau, cari Tuhan selain saya. Begitu Allah mengancam begitu, falyakhruj min tahti samai, ya tuli keluar dari bentang langit. Siapa yang mampu keluar dari langit pengiran, masuk kuburan tahanan pengiran. Nah ini berat memang, sabar, qanaah, ya syukur itu pacet berat. Tapi mun tak latih melarat. Semua kalau tidak dilatih sulit. Wa talabna dan mencari siapa saya, ar-rahata kepada kesenangan atau keenaan, ay zawalal masyaqqati yakni hilangnya kesulitan-kesulitan, fir sarwati di dalam harta atau di dalam banyaknya harta, ay kasratil mali yakni banyaknya harta. Fawajadna, maka menemukan siapa kita, ha kepada ar-rah, fi qillatil mali di dalam harta yang sedikit. Ini sulit pasien, sampai sih bisa ngaria. Terus ya, pas ternyata Hamid al-Laffaf
ternyata kesenangan, kenikmatan itu ada pada saat ketika harta kita sangat sedikit. Nah ini pertanyaannya menjadi tidak logis karena kok itu tidak miskin ya. Menurut saya kok miskin katanya ke Bandung. Nyamanan di dunia sekoni apa banyak? Jawabnya pasti kompak, banyak. Pasti jawabnya kompak. Tapi problemnya dengan banyak itu kita tenang apa tidak? Kan gitu. Dengan sedikit itu tenang apa tidak? Ukurannya begitulah. Soki ya soki, tapi kita membuat tenang oleh keadaan kita semua. Soki misal tenang. Kemudian tandi itunya musik tak laju. Musik salah. Tak dosa pun tak ada, tak dosa pun tak ada. Ada sebaliknya begitu, bejatunya sama musik begitu. Tandi itunya tenang hidupnya. Ya tergantung bagaimana kemudian kita beli pole ke atena beabe. Kata Nabi itu nata hati kita itu paling melarat memang. Musuh yang paling besar itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita bisa menang bertarung untuk diri kita sendiri, urusan lain tidak ada urusan. Yang kepkeni kapi. Nah persoalannya kita bisa tidak seperti itu? Kalau tidak dilatih, tidak mungkin itu kita dapatkan. Maka kemudian kata Nabi itu, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal. Kalau hati kita baik, seluruh tingkah laku kita baik. Kalau hati kita tidak baik, pengaruhnya tingkah laku kita tidak baik. Itu sudah pasti. Kan kemudian kadang pokoknya ada di teori ya bagi ajar, tetapi harus kita belajar terus. Watalabna al-ladzati, watalabna dan mencari siapa kita al-ladzati kepada kesenangan-kesenangan. Bihalawati dzuki dengan merasakan manisnya kesenangan. Wa nuril basari dan mata atau pandangan yang terang atau bersinar. Wa huduril marju'i dan adanya sesuatu yang diharapkan. Fin ni'mati di dalam kenikmatan. Fin ni'wahiyah adapun kenikmatan itu mah sesuatu kusida yang dituju. Qusida yang dituju dengan an-naf'a kepada manfaat. Di mana kenikmatan itu kita dapatkan, fawajadnaha maka menemukan siapa saya kepada nikmat illadzati fil badani di dalam badan as-sahihi yang sehat. Nah, ini salah satu nikmat terbesar di dunia yang berbentuk fisik. Kata ulama itu ada pada urutan tertinggi itu sehat. Sehat itu nikmat yang luar biasa. Seberapapun sesuatu yang kita miliki tetapi badan kita tak sehat, ya kita tidak bisa merasakan apa-apa. Kemudian yang berikutnya wa talabna dan mencari siapa kita al-ilma kepada ilmu. Fi badani shiba'in di dalam perut yang kenyang. Wa wajadna maka menemukan siapa sayahu kepada al-ilmu fi badni ja'iin di dalam perut yang kosong. Wa fi nuskhatin dan di dalam catatan. Wa talabna dan mencari siapa saya ar-rizqa kepada rizki fil ardi di bumi. Wa wajadna maka menemukan siapa saya kepada ar-rizqu fis samai di langit. Ai yakni maksuman dibagi fis samai di langit. Nah terkadang memang jalannya terbalik. Nyari ilmu mesti nomor beda orang yang saya prinsip mun kenyang sehat nyaman nyari ilmu, ternyata justru ilmu itu akan didapatkan di dalam perut yang sebaliknya. Bibat ninja ini ya maksudnya terakaten pasah benih kelaparan nyari ilmu tak deti sekolah aja menurut tabun beti. Nah
intinya begini, kalau kemudian kita lihat dari apa yang penjelasan dari makalah yang nomor 28 dan makalah yang 29, saya teringat kepada salah satu makalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau itu berkata begini, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi, bahwa menunda-nunda kebaikan sambil menunggu datangnya kesempatan itu adalah tanda-tanda kebodohan jiwa. Ya kalau ada kesempatan, apapun kesempatan itu, ketika kita ambil kesimpulan dari ini misalnya, apapun kesempatan baik yang kita dapatkan, jangan tunggu lagi datang kesempatan. Kalau kita sempatnya hari ini, jangan tunda nanti. Kalau nanti sempatnya, jangan tunda besok. Karena menunda itu adalah sifatnya orang-orang yang bodoh dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sekali lagi, semua kembali kepada diri kita semua, bahwa sejatinya yang harus kita koreksi itu bukan orang lain, yang harus kita koreksi adalah diri kita sendiri, pribadi kita sendiri. Sudah benarkah apa yang kita lakukan selama ini? Sudah sesuaikah dengan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi? Tetapi satu prinsipnya, kita harus yakin bahwa kita selama ini bertemu dengan guru-guru kita semua ini pasti tidak hanya berhenti ketika pertemuan kita di sini, tetapi ila yaumil qiyamah nanti pasti kita akan bertemu dengan guru-guru kita semua, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan guru-guru kita semua.